Pada saat itu, Rina berlari ke pinggiran toko yang sedang tutup untuk berteduh. Malang saat itu sedang diguyur hujan yang tak bersudar. Saat itu, dia diterima di salah satu perguruan tinggi di Malang, sudah hampir selesai semua. Bahkan kos yang akan menjadi tempat dia singgah sementara di Malang, juga sudah ia dapat. Kosan Rina tidak jauh dari fakultas pilihannya. Hanya saja dipisah dengan tembok pembatas antara kampus dan juga pemukiman warga yang juga terkenal sebagai Kampung Kos Sumbersari. Rina sangat senang sekali. Selain letaknya yang dekat, Rina tidak perlu susah untuk terlambat masuk saat jam kuliah. Hanya melangkah melewati pintu Doraemon julukan pintu kecil tersebut, dia sudah sampai di fakultasnya. Hujan yang sedang mengguyur deras saat itu membuat Rina berhenti dan menatapi langit berwarna abu-abu dan air yang turun sungguh sangat deras sekali. Dia lupa untuk membawa payung saat itu, maklum, karena terburu-buru untuk membeli perlengkapan untuk ditaruh di kamar kosnya, hujan mulai reda. Rina cukup lama berdiri di sana, karena melihat hujan sudah tidak deras lagi. Dia berlari kecil untuk segera pulang dan juga mandi. Kamar kosnya berada di lantai 3, paling pojok sendiri dan agak luas. Pemilik kos memberi uang sewa yang cukup murah, lantaran di sana saat itu, gudang dan juga tembok di sana sangat jelek sekali. Namun, Rina sangat ingin menyewa kamar itu, dia menyanggupi untuk membersihkan tempat tersebut. Hingga sang pemilik memberinya harga sewa yang lumayan murah dengan kamar yang lain. Saat itu sangat sepi sekali. Mungkin anak kamar kos lainnya sedang keluar atau sedang tidur lantaran dingin. Hujan di Malang susah membuat orang untuk beraktivitas selain tidur dan berselimut kasur. Memang, saat itu, dingin sangat merasuk sekali sampai tulang. Namun, semua itu tidak memudahkan semangat Rina untuk mendekorasi kamar kos yang dipilihnya tersebut. Rina membuka pintu kamar kosnya yang memang saat itu terkunci dan menyalakan lampu yang sudah redup akibat terlalu lama dan belum diganti dengan yang baru. Namun, ada yang aneh, kardus yang berisi buku-buku dan juga sebagian bajunya sebagian sudah berserakan keluar, batin Rina. Mungkin dia tadi lupa membuka kardus tersebut, tapi saat itu dia ingat-ingat tidak pernah membuka barang-barangnya sampai saat itu. Tetapi Rina memilih untuk melupakan hal itu. Dia mulai mengganti lampu yang sudah hampir mati tersebut. Dia mencoba memutar lampu lawas dan mengganti yang baru. Saat gelap dan dia memanjat pada kursi kayu yang berada di sana, tiba-tiba kakinya terasa dingin. Seperti ada orang yang memegang bagian lututnya. Rina memasang lampu yang baru, kemudian ruangan tersebut menjadi terang sekali. Setelah mengganti lampu, Rina memulai untuk mengecat tembok kamarnya yang lumayan lusuh dan jelek. Dengan cekatan dia mengubah warna ruangan yang sebelumnya tak terawat menjadi rapi dan bagus. Selesai melakukan itu dan menata kamar kosnya dengan rapi, Rina bergegas mandi dan istirahat. Keesokan harinya Rina punya jadwal kuliah pagi. Cuaca di Malang saat itu masih mendung dan gerimis kecil sedang turun dengan semangatnya. Dia mengunci pintu dan kemudian berangkat kuliah. Di kelas, tiba-tiba Wati dan dia mendekati Rina dan duduk di sampingnya. "Kamu jadi kos di mana, Ren? Main yuk nanti ke kosanmu," ucap Wati. Rina dengan senang hati memperbolehkan Wati dan dia bermain ke kosannya. "Nanti aja, jeda jam kuliah selanjutnya ya. Sekalian makan siang di kosan," ucap Rina. Jam kuliah saat itu selesai. Rina, Wati, dan dia bergegas keluar ruangan dan kemudian berjalan ke salah satu warung lalapan yang sungguh sangat ramai sekali. Iya, lalapan ayam Latansa. Setelah membungkus makanan, mereka kemudian berjalan ke kosan Rina. Sesampai di sana, Rina segera membuka pintu kosannya. Namun, ada pemandangan aneh yang sangat tidak enak dilihat. Tembok kamarnya saat itu penuh coretan merah dan buku-buku yang berada di rak berjatuhan, serta berserakan kemana-mana. Rina terkejut bukan main, karena melihat kamarnya tidak terlihat rapi seperti pagi hari tadi saat dia tinggal kuliah. Wati yang melihat kamar Rina berantakan itu, kemudian masuk dan menaruh bungkus makanannya di meja, kemudian mengambil buku-buku Rina yang berserakan tersebut, dan meletakkannya kembali ke rak. "Mosok ya onok wong melbu nang kamar ya? Masa ada orang yang masuk ke kamar ya?" ucap Rina khawatir. Kemudian dia menyuruh Rina untuk memeriksa lemarinya. Dia juga khawatir jika barang berharga milik Rina hilang. Namun, lemari Rina terkunci dan tidak ada tanda-tanda lemari dicongkel dan dibuka paksa. Barang-barang milik Rina juga tersimpan rapi di lemarinya.
Mereka bertiga tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah merapikan kamar Rina, mereka segera makan dan kemudian sholat zuhur. Setelah itu, mereka bergegas menuju kampus lagi dan mengikuti jadwal kuliah selanjutnya sampai selesai kuliah. Rina segera pulang dan kembali. Sepertinya saat itu dia merasa kurang enak badan. Rina memilih segera pulang dan kemudian istirahat. Saat hampir mendekati kamar kosnya, kamar lainnya hampir sepi dan jarang ada orang yang di kos lantaran belum kembali. Dia melihat lampu kamarnya hidup dan mati sendiri. Rina semakin penasaran, apakah ada yang jahil kepadanya hingga kejadian aneh hari demi hari terjadi secara terus-menerus. Rina dengan cepat mendekati kamarnya dan memastikan di dalam kamarnya ada seseorang. Namun, perasaan yang sungguh di luar dugaan terjadi. Dia melihat saklar lampu bergerak sendiri dan membuat lampu menjadi hidup dan mati. Rina menjerit dan kemudian terdengar suara perempuan tertawa mengikik menjauhi dirinya. Mendengar suara teriakan dari Rina, salah satu temannya yang beda kamar keluar dan memastikan apa yang terjadi di luar. Ternyata, sudah terlihat Rina terduduk di depan pintu sambil menutup kedua telinganya. Sinta, tetangga kamar kosnya itu langsung berlari dan mendekati Rina yang terduduk tersebut. "Pano opo Mbak Ren?" Samyeon kok bengok. "Ada apa Mbak Ren? Kamu kok teriak?" ucap Sinta. Rina yang mendengar suara Sinta kemudian melihati sekelilingnya dan memastikan suara perempuan yang tertawa tadi sudah hilang. "Aku sekaget Mbak Kat Krito, aku masih kaget Mbak, mau cerita," ucap Rina pelan. Dengan cepat Sinta membawa Rina masuk ke dalam kamar kosnya. Rina mulai curiga dengan kamar kos yang dia tempati tersebut. Lantaran banyak sekali kejadian ganjil yang sering terlihat saat di kantin sekolah. Dia menghampiri Rina yang sedang duduk seorang diri di meja pojok. Sepertinya sedang lelah dengan kegiatan yang Rina ikutin juga. Ada semacam pikiran yang sangat mengganggu ketenangannya. "Lapo kok doen? Aku gabung ya." "Ngapain sendirian?" "Aku ikut gabung ya," ucap dia. Rina yang mengetahui kedatangan dia hanya tertawa dan melihat temannya itu duduk di sampingnya. Kemudian sedikit lemas, Rina bercerita tentang kejadian aneh yang dia alami setiap ada di kosnya. Dia yang mendengar cerita dari Rina hanya mendengus pelan dan meminum jus yang dia pesan saat itu. "Gaku munu gak kaget Ren, lek awakmu diganggu demit." "Aku gitu gak kaget Ren, kalau kamu di sana diganggu setan," ucap dia santai. Rina yang mendengar perkataan dari dia hanya bisa terkejut dan menatap dia dengan penuh tanda tanya. "Kok awakmu ngomong ngunu deh? Kok kamu bilang begitu deh?" tanya Rina. Dia hanya tersenyum. "Aku ngunu tahu diceritani Mbak kosku sih bin iku nok kosmu uno kejadian seng medeni ngunu. Aku gitu pernah diceritain sama Mbak kosku sih dulu. Dulu itu di kosmu ada kejadian yang cukup menyeramkan begitu," ucap dia. Mendengar perkataan dia tersebut, Rina dengan semangat mendengar cerita selanjutnya dari dia. "Dulu itu Yoren, kata Mbak kosku sih, ada mahasiswi yang bunuh diri di kamar kos. Tapi cerita itu simpang siur. Mbak kosku itu gak tahu yang pasti di mana. Tapi aku yakin itu di tempat kamu kos Den Rin," ucap dia. Rina yang mendengarnya kemudian terdiam. "Jangan-jangan kamarku itu, soalnya sama pemiliknya dipakai jadi gudang di sana," ucap Rina. Kemudian dia mengangguk. Sepastinya dugaan dia soal kamar Rina yang dulu dipakai menjadi tempat mahasiswi itu bunuh diri itu benar di kamar temannya tersebut. Entar, saat itu dia tidak bisa menjelaskan banyak tentang tragedi yang menyeramkan itu. Rina juga mulai ketakutan lantaran semalam dia mengalami hal menyeramkan lagi. Di jendela kamarnya sering sekali terlihat sesuatu yang berdiri dan kemudian hilang. Sena ketukan dari luar pintu sering dia dengar saat malam hari. Rina mencoba memberanikan hati untuk tetap tidur dan menghilangkan rasa takut akan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kamar kosnya tersebut. Dia sedang dalam dilema saat itu, karena ingin sekali pindah dan mencari kos yang baru dan jauh dari kata menakutkan seperti itu lagi. Namun, Rina masih bingung soal biaya. Dia habis membayar segala macam dan dana untuk saat ini menipis. Dia yang mendengar hal itu kemudian menawarkan diri untuk membantu Rina untuk keperluan biaya pembayaran kos yang baru. Mendengar tawaran itu, Rina kemudian memeluk sang teman dan berterima kasih karena mau membantunya. Akhirnya, dengan cepat Rina segera mencari tempat kos yang baru meskipun jauh dari kampus, asalkan suasananya nyaman dan bisa membuatnya tenang.
Rina kemudian kembali dan kemudian beristirahat. Suasana di kosnya saat itu beda, tidak ada kejadian aneh yang biasanya terjadi, cukup tenang dan juga sepi. Rina kemudian mengganti bajunya dan kemudian tidur. Saat menarik selimut, Rina merasa ada yang aneh, seperti ada yang menahan ujung selimutnya, agar berat untuk ditarik ke atas. Dia mencoba dengan kuat menarik selimutnya dan karena merasa jengkel takutnya selimut tersebut tersangkut sesuatu, akhirnya Rina duduk dan melihat ujung selimut tersebut. Namun, Rina sangat amat terkejut lantaran di ujung ranjang tempat tidurnya, terlihat sebuah rambut yang sangat panjang sekali. Seseorang sedang berjongkok di bawah tempat tidurnya. Rina dengan beraninya melihat lebih dekat apa yang sedang duduk di bawah ranjang tempat tidurnya. Pandangannya yang biasa menjadi ketakutan dan seluruh tubuhnya bergetar. Rambut yang terurai ke bawah itu kemudian melayang tanpa terlihat wajahnya. Melayang ke sana dan kemari. Rina yang terkejut melihat itu, kemudian mengambil handphonenya dan menelpon dia. Setelah itu, Rina tanpa basa-basi datang ke kos dia kemudian memutuskan tidur di sana. Rina yang saat itu masih ketakutan menceritakan secara lengkap kejadian yang dia alami sebelum datang ke kos dia. Seminggu setelah itu, Rina kemudian pindah kos. Dia dan Wati juga ikut membantu Rina mengangkut barang-barangnya di kosnya yang lama. Rina masih mengalami rasa trauma yang luar biasa saat sendirian di kos lamanya. Dia mendapat tempat kos yang lumayan bersih dan juga sangat bersih sekali. Ya, meskipun harganya lumayan mahal, namun meskipun mahal Rina mendapat ketenangan dan juga fokus untuk kuliah. Agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.